Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau terus mengaruniakan nafas kehidupan kepada kami selama kami ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kami. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan membaca, merenungkan firman. Kami buka telinga kami siapkan hati kami, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, bulan September ini kita punya tema yang luar biasa ya, tentang pelayanan ya. Bagaimana kita melayani dengan komitmen dan kualitas yang terbaik, begitu ya. Kita melayani dengan komitmen dan excellent ya. Ya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Judul renungan hari ini adalah melayani tanpa pamrih. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan, atau lebih tepatnya lagi menegur begitu ya, kepada orang-orang Farisi atau orang-orang yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, begitu ya. Nah, kewajiban agama di sini tidak hanya bicara, kalau konteks Yahudi ya, kewajiban agama di sini juga termasuk dalam hal memberi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi khususnya ya, kita tahu bagaimana mereka senang berdoa ya, supaya dilihat orang banyak ya, di persimpangan-persimpangan jalan, berdoa di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat umum begitu ya. Tujuannya apa? Supaya orang melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang taat beribadah. Begitu juga dalam hal memberi sedekah di sini ya. Itu adalah kewajiban bagi orang Yahudi, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Dan ya, saya mau katakan juga, Tuhan Yesus tidak menentang dalam hal memberi di sini. Ya, kita juga sebagai orang-orang percaya, orang yang menjadi pengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, memberi itu boleh saya katakan juga kewajiban ya, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Tapi ingat, memberi itu walaupun itu adalah kewajiban, tapi bukan untuk supaya diketahui orang. Bukan supaya untuk orang lihat dan kita gambar-gemborkan dan orang menilai kita sebagai orang yang taat beragama, sebagai orang yang melayani Tuhan, atau sebagai orang yang murah hati begitu ya. Makanya Tuhan Yesus menegur motivasi pelayanan yang salah. Motivasinya apa? Memberi sedekah atau melayani lah, katakan seperti itu, supaya dilihat orang, supaya orang menganggap bahwa kita adalah orang yang rajin, kita adalah orang yang murah hati, kita adalah orang yang baik. Kalau motivasinya itu jelas-jelas salah, termasuk juga dalam hal melayani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, pelayanan adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 8 bilang begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati kita pun, kita mati untuk Tuhan. Baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi prinsip kita dalam melayani juga seperti itu ya, melayani tanpa
pamrih, melayani tanpa mengharapkan apresiasi, melayani tanpa mengharapkan balas jasa dari pelayanan kita. Itulah pelayanan yang tanpa pamrih. Dan ini benar-benar menjadi perhatian Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi berlomba-lomba memberi sedekah supaya dilihat banyak orang, ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, model pelayanan yang seperti ini sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Yang berikut Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukan berarti ketika kita memberi sedekah, ketika kita memberi, ketika kita melakukan pelayanan kita, Tuhan tidak lihat. Ya, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Makanya dalam Matius 6 ayat 4 bilang, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tidak penting dilihat orang, tidak penting diapresiasi orang, tidak penting mendapatkan pujian dari orang. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita melakukan itu Tuhan tahu, dan Tuhan di tempat yang tersembunyi yang kita tidak lihat sudah menyiapkan upah, ada balasannya, ya. Dia pasti membalas, dan balasan dari Tuhan itu adalah balasan yang terbaik, ya. Manusia bisa membalas, tapi tidak seperti yang Tuhan lakukan buat orang-orang yang melayani tanpa pamrih, orang-orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Jadi ini adalah sesuatu yang harusnya menggairahkan kita untuk tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan, tidak pernah berhenti untuk memberi, tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ya, walaupun kita memang orang Kristen, orang percaya, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita yang sudah diselamatkan wajib berbuat baik, wajib melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi yang kedua tadi, poinnya yang kita renungkan bahwa Tuhan membalas yang tersembunyi yang kita lakukan. Yang berikut Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yohanes 13 ayat 14-15 bilang begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ini Tuhan Yesus, ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini bicara soal bahwa kita sebagai murid Tuhan, pengikut Yesus, wajib saling melayani satu dengan yang lain. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus saja mau melayani kita. Bagaimana dengan kita muridnya? Bagaimana kita orang yang mengikut Tuhan? Kita pun harus mau melayani sesama kita seperti halnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan saja mau melakukan itu, ya kita pun harus melakukan itu kepada sesama kita. Jadi yang berikut, pelayan sejati adalah pelayan yang mau membagi hidupnya dengan orang lain, begitu ya. Mau melakukan yang terbaik buat orang lain tanpa mengharapkan balasan, ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sama halnya Yesus. Ya, walaupun memang kadang-kadang pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang tidak banyak orang mau lakukan itu. Tapi kita harus terus lakukan apapun itu, ya. Apapun itu, biarlah setiap kita terus memiliki gairah dalam melayani Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalas, ya, semua yang kita lakukan. Dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan, ya. Hidup ini harus melayani, hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus berdampak bagi sesama kita. Kita lakukan dengan komitmen dan kualitas yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau meteraikan firman yang kami sudah dengar. Kiranya kami terus menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Meteraikan firman itu dalam hidup kami. Mampukan kami terus menyenangkan hati Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.